warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulustari dengan NPM 190124070. Perkenalkan, saya Kaila Dinuma Fiska dengan NPM 190124042. Perkenalkan, nama saya Nikra Maulia dengan NPM 190124065. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hukum perlindungan konsumen dalam transaksi digital. Dasar hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Menjelaskan dasar hukum yang melindungi hak-hak konsumen di Indonesia. Ada dua undang-undang penting yang menjadi landasan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjamin hak-hak dasar konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta hak untuk mendapatkan informasi yang benar. Selain menjamin hak-hak konsumen, juga mengatur kewajiban pelaku usaha agar beretikat baik dalam menjalankan usahanya. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 UU ITE, mengatur aspek hukum dalam perdagangan digital yang mencakup keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data pribadi, dan tanggung jawab penyedia platform digital. Dua undang-undang ini saling melengkapi dalam menjawab tantangan perlindungan konsumen, khususnya di era digital. Lalu ada tantangan konsumen dalam transaksi digital. Di sini membahas berbagai tantangan yang sering dihadapi konsumen dalam bertransaksi secara digital, antara lain penipuan oleh penjual palsu atau tidak bertanggung jawab yang sering terjadi di e-commerce atau media sosial. Lalu ada ketidaksesuaian produk, yaitu perbedaan antara produk yang ditampilkan secara online dengan barang yang benar-benar diterima oleh konsumen. Ada kebocoran data pribadi, di mana informasi konsumen bisa disalahgunakan. Dan yang terakhir, ada sulitnya proses pengaduan dan penyelesaian sengketa, karena prosedur yang tidak jelas atau tidak adanya respon dari pihak penjual atau platform. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya regulasi yang kuat serta kesadaran konsumen untuk lebih berhati-hati saat bertransaksi digital. Lalu saya akan menjelaskan studi kasus penipuan di marketplace. Ada seorang konsumen membeli smartphone dari toko online yang reputasinya rendah, tapi ternyata barang yang dikirim adalah replika dengan kualitas buruk. Penjual tidak bisa dihubungi karena akunnya sudah tidak aktif dan laporan ke platform tidak membuahkan hasil. Kasus ini melanggar pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena penjual memberikan informasi yang menyesatkan dan tidak sesuai janji. Sayangnya, pelaku sulit dilacak dan penegakan hukumnya lambat. Lanjut ke perspektif hukum Islam. Dalam Islam, transaksi digital itu boleh selama memenuhi syarat-syarat syariah. Beberapa prinsip pentingnya adalah kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Islam juga melarang hal-hal seperti ketidakjelasan atau gharar dan penipuan atau tadlis. Jadi dalam Islam, setiap akad atau perjanjian harus jelas, tidak boleh ada yang disembunyikan dan tidak boleh merugikan salah satu pihak. Kalau prinsip-prinsip ini dilanggar, seperti dalam kasus tadi, maka transaksi tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam. Adapun analisis dan komparasi. Yang ke-1, hukum positif UU, konsumen dan IT cukup kuat, tapi implementasinya lemah karena kurangnya pengawasan dan edukasi. Yang kedua, hukum Islam menekankan etika dan akhlak pelaku usaha, bukan hanya aturan tertulis. Yang ketiga, sinergi hukum positif dan prinsip syariah dapat menciptakan transaksi digital yang adil, aman, dan berkelanjutan. Yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah transaksi digital memberi kemudahan, namun juga menimbulkan tantangan hukum bagi konsumen. Walaupun sudah ada UU Perlindungan Konsumen dan UU ITE, implementasinya masih lemah dari sudut pandang hukum Islam. Transaksi harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Untuk melindungi konsumen secara optimal, perlu penguatan sistem hukum dan etika dalam bisnis digital. Dan saran strategisnya, yang ke-1, perkuat regulasi dan penegakan hukum agar lebih tegas dan adaptif terhadap perkembangan digital. Yang kedua, tingkatkan sistem pengaduan konsumen yang mudah, cepat, dan transparan. Yang ketiga, perluas edukasi dan literasi digital agar konsumen lebih sadar dan waspada. Yang keempat, marketplace wajib verifikasi penjual untuk mencegah penipuan. Dan yang
Terakhir, yang kelima, integrasikan nilai hukum Islam seperti kejujuran dan tanggung jawab dalam praktik bisnis digital. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.